Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang sudah bertekad kuat untuk segera menemui kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah yang sudah bertekad kuat untuk segera menemui kamu? Saya merasakan seseorang ini begitu jatuh cinta sama kamu. Ya. Dia begitu melihat kamu sebagai sosok yang sangat spesial di dalam hidupnya. Dia melihat kebaikan di dalam diri kamu. Dia melihat dan juga merasakan energi positif pada diri kamu, ya, setiap kali dia berada di samping kamu. Makanya jika pada saat ini sedang ada jarak di antara kalian berdua, yang bisa dia lakukan adalah dengan mengenang kembali saat-saat dimana kalian bersama. Dia memandangi foto-foto kamu. Dia mengenang kembali masa-masa indah yang tentunya membuat hatinya berbunga-bunga, membuat hatinya bahagia. Karena cuma kamu di sini yang mampu ya meluluhkan hatinya sampai yang sedalam ini. Pada saat ini dia merindukan kamu dan berharap ya akan ada kesempatan bagi dia untuk bisa menemui kamu kembali. Karena di sini tekadnya sudah kuat. Ya, sudah bulat. Dia tidak ingin mencari orang lain. Dia tidak ingin mencari pelarian lagi. Dia sudah merasakan di dalam hatinya bahwa kamulah jodohnya. Kamulah masa depannya. Namun selama ini dia masih bermain-main. Selama ini dia tidak memikirkan masa depan. Ya. Mungkin selama ini dia juga bersikap sesukanya aja. Sehingga membuat kamu merasa kayak gak dihargai. Membuat kamu merasa berjuang sendiri. Padahal kalau kita lihat ya dari perasaan kamu sayang banget sama dia. Ya. Kamu tahu dia adalah seseorang yang kamu inginkan. Karena jika mengenang kembali di awal-awal hubungan, kalian begitu cocok, kalian begitu klop. Ya. Saling bisa mendukung satu sama lain, memberikan cinta, perhatian, kepedulian setiap harinya. Tapi karena satu dan berbagai hal ya, mungkin karena ada konflik, mungkin karena ada kebohongan, ada pengkhianatan atau apapun yang mungkin memisahkan kalian ya pada saat ini. Maka di sini terlihat ya dari energinya bahwa dia ingin memperbaiki kembali situasi yang sedang berlangsung di antara kalian berdua. Karena dia gak pengen keadaan menjadi seperti ini terus-menerus. Ya, hubungan jadi gantung, tidak ada penyelesaian, tidak ada kejelasan. Ya, dia pun sama tersiksanya. Batin perasaannya begitu terluka. Ya, jadi jika kamu pada saat ini mungkin sedang galau, sedang kepikiran dia, ya, sebenarnya dia pun juga merasakan hal yang sama. Lihat betapa dia kangen sama kamu pada saat ini. Betapa besar hasratnya untuk
memperbaiki hubungan kalian berdua lagi. Karena kalau kita lihat ya dari hati terdalamnya, sebenarnya di sini dia orangnya nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Ya, sedikit aja dia jauh dari kamu, rasa kangen itu bisa muncul, ya, dengan sangat besar, dengan sangat dalam. Kenapa? Ya karena dia udah melihat kamu sebagai seseorang yang dia cari selama ini. Ditambah lagi dengan ikatan batin yang dia rasakan sama kamu itu begitu kuat. Mungkin ada ikatan soulmate ya, atau twin flame, atau spiritual connection di antara kalian berdua. Inilah yang membuat kalian masih merasa terikat, masih merasa terhubung satu sama lain, meskipun mungkin terpisah jarak, terpisah oleh ruang dan waktu juga. Oke? Pada saat ini, banyak di antara kamu yang sedang mencoba fokus pada diri sendiri. Mungkin kamu melakukan pekerjaan kamu sehari-hari, kamu melakukan hobi kamu have fun sama teman-teman, ya. Atau mungkin kamu sedang fokus pada keuangan, pekerjaan, bisnis, apapun. Karena kamu ingin hati kamu sembuh terlebih dahulu. Kamu ingin bisa bahagia. Dan kamu juga meyakini di dalam hati kamu bahwa jodoh kamu akan datang di saat waktunya sudah tepat dan di saat kamu sudah benar-benar siap. Ya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman kamu di sini, tentunya kamu tidak ingin sembarangan lagi ya dalam membuka hati. Kamu akan selektif. Kamu akan hati-hati banget dalam membuka hati. Jadi siapapun yang kamu fokuskan pada saat ini bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru, tapi yang jelas kamu ingin seseorang yang terbaik. Ya. Kamu tidak ingin disakiti lagi oleh siapapun. Kamu tidak ingin jatuh ke lubang yang sama lagi. Oke, kita lihat lagi energinya di sini. Siapakah yang sudah bertekad kuat untuk segera menemui kamu? Oke. Lumayan berat energinya ya di sini, karena saya merasakan di sini kayaknya dia udah benar-benar serius sama kamu. Ya. Ada banyak perubahan di dalam dirinya yang membuat dia pada saat ini sangat-sangat ingin sekali mengatakan sesuatu yang serius pada kamu di saat nanti kalian bertemu satu sama lain. Bisa jadi pembicaraan ke arah pernikahan. Ya. Karena balik lagi, pada saat dia berpisah dari kamu, dia benar-benar merasa kehilangan. Dia benar-benar merasa dunianya hampa. Gak ada yang memberikan dia kasih sayang. Gak ada yang memberikan dia perhatian. Bahkan jika ada orang-orang yang di dekat dia pada saat ini pun, dia tidak merasa bersemangat. Ya, karena yang nyemangatin dia itu bukan kamu. Dia hanya akan bisa semangat kalau kamu yang nyemangatin dia, bukan orang lain. Jadi mau satu dunia pun nyemangatin dia, tapi kalau bukan kamu, ya gimana? Dia gak akan bisa semangat. Makanya yang saya lihat nanti di saat dia sudah berhasil gitu ya, nemuin kamu, berbicara empat mata dengan kamu, di sini dia ingin mengatakan keseriusannya.
sesuatu yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah dia katakan, atau sangat jarang, atau mungkin selama ini ada juga beberapa di antara kamu yang pasangannya itu kayak menghindar ya kalau diminta untuk berbicara tentang keseriusan, tentang masa depan. Tapi justru sekarang dialah yang ingin membicarakan tentang masa depan tersebut. Ya. Semakin dia jauh dari kamu pada saat ini, semakin dia menyadari perasaannya. Ya. Dia benar-benar jatuh cinta sama kamu sejak awal. Ya. Dia merasa kamu adalah seseorang yang menyenangkan. Ya, enak diajak ngobrol, enak diajak untuk bertukar pikiran. Dan kenyamanan seperti itu tentunya tidak bisa dia dapatkan ya dari sembarang orang. Perasaan cocok tersebut gak bisa dia dapatkan dari sembarang orang. Makanya sekarang dia jadi lebih bisa ya menghargai kamu. Dan nantinya pun dia lebih bisa untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya tanpa melibatkan ego serta gengsi. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari situasi ya di antara hubungan ini. Oke, kita baca. Untuk kartu pertama di sini ada Inner Child. Sepertinya ada trauma, luka masa lalu, ya, atau luka pada saat kecil gitu ya, pada saat masih kanak-kanak, yang dia rasakan dan masih terbawa sampai saat ini. Atau ini bisa juga jadi energi kamu, ya. Tentunya kamu pun ingin bisa dimengerti oleh pasangan kamu, ya, diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, dipedulikan. Tapi di saat kamu tidak mendapatkan itu, rasa trauma kamu mungkin muncul, ya, sehingga membuat kamu berpikiran bahwa pasangan kamu ini udah gak sayang lagi sama kamu. Atau mungkin kamu bahkan sampai negative thinking, apa dia ada orang lain, apa dia sudah bosan sama kamu, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari sisi dia, yang saya lihat ini lebih ke sisi emosionalnya ya, yang membuat dia kayak jadi lebih sensitif. Sehingga kalau kamu melakukan sedikit aja kesalahan, dia bisa memperbesar itu. Dia bisa nyalahin kamu atau mengungkit-ungkit tentang masa lalu. Ya. Jadi sebenarnya di antara kalian berdua memiliki hati yang terluka yang memang perlu disembuhkan terlebih dahulu sebelum nantinya kalian memulai awal yang baru. Ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada mirroring. Ada seseorang yang ngikutin ya sikap ataupun tindakan dari pasangannya. Entah kamu yang mirroring dia atau dia yang mirroring kamu. Ya, jadi pada intinya misalkan dia diam, dia cuek. Ya, jadi kamu juga kayak ingin diemin dia, cuekin dia, ngikutin sikapnya ya pada intinya. Karena siapa juga yang suka dicuekin, ya, nggak ada. Jadi memang kalau situasinya berlanjut gitu terus-menerus, maka ini bisa mengarah ke hubungan yang toksik, ya. Tentunya harus ada yang mengalah. Entah kamu yang akan mengalah atau dia. Tapi intinya harus ada yang mengalah.
Karena kalau dua-duanya saling mirroring satu sama lain, ya hubungan akan hancur. Hubungan tidak akan berlanjut kemana-mana. Ya. Jadi mungkin saat ini memang dibutuhkan waktu terlebih dahulu untuk kalian berdua bisa saling merenung, saling introspeksi diri, saling bisa menyadari ya kesalahan masing-masing, dan kalaupun ada kesalahan dari pasangan, mungkin kamu butuh waktu untuk memaafkan dia, dia pun juga butuh waktu untuk memaafkan kamu. Oke. Kemudian di sini ada silent treatment. Apa ada kesalahan, apa ada kekecewaan yang kamu rasakan dari sikapnya, tindakannya, yang membuat kamu memberikan silent treatment sama dia, atau bisa vice versa. Ya, karena kalau yang saya lihat di sini dia orangnya juga cukup sensitif. Jadi bisa aja dia memberikan silent treatment sama kamu. Tapi bukan karena dia nggak sayang sama kamu lagi. Justru karena dia sayang banget. Jadi dia itu kayak bisa dibilang ngambek ya, ngambek dan pengen dimengerti, pengen dibujuk dan dirayu. Ya karena kamu orang yang paling dia sayang, paling dia cintai. Jadi dia tidak ingin kamu berbuat kesalahan, dia tidak ingin kamu menyakiti batin perasaannya. Kemudian di sini ada obsesi. Saya melihat ada potensinya ya di sini. Ada beberapa di antara kamu yang memang berhubungan dengan seseorang yang memang sudah terobsesi banget sama kamu. Ya, kamu nggak boleh dekat sama yang lain. Dia bakal cemburu banget. Ya, kalau melihat kamu mungkin lebih dekat dengan yang lain dibandingkan sama dia. Karena dia ini udah benar-benar mengagumi kamu ya sejak lama. Dia melihat kamu, sikap kamu yang dewasa, cara berpikir kamu yang logis, kamu orangnya tulus. Begitu perhatian sama dia. Karena bisa dibedakan ya, mana orang yang memang memberikan perhatian yang tulus sama yang memberikan perhatian tapi ada maunya. Dan dia udah menyadari bahwa kamu ini tulus sama dia. Sabar dalam menghadapi segala tingkah lakunya. Ya meskipun kadang-kadang kamu juga bisa marah juga, kamu kesel juga, ya kamu meledak juga. Tapi selama ini dia melihat kamu adalah sebagai pribadi yang sabar. Makanya saat ini dia kangen banget sama kamu. Dan dia bertekad kuat untuk segera menemui kamu secepatnya. Dia gak pengen ada yang ditutup-tutupi lagi. Terutama jika kalian berhubungan dengan seorang yang tertutup ya, manipulatif, sering gak jujur, sering bohong sama kamu. Oke, sekarang kita lihat di sini dari kartu tarot. Siapakah yang sudah bertekad kuat untuk segera menemui kamu? Oke, di sini ada Queen of Swords, ada kartu Karma, dan juga Eight of Swords. Saya merasakan energi yang begitu intens ya dari seseorang ini, karena memang selain dia bertekad kuat untuk segera menemui kamu, dia juga punya tekad ya untuk bisa memperjelas sesuatu. Mungkin ada hal yang belum terselesaikan sebelumnya di antara kalian berdua, yang masih menggantung, mungkin terkait dengan masalah, konflik, dan lain sebagainya. Yang juga mungkin membuat kamu selama ini bertanya-tanya ya tentang dia, tentang pikiran, tentang perasaan.
dan lain sebagainya. Memang saya melihat di sini ada energi keras juga ya dari orang ini. Mungkin dia keras kepala atau egois, ingin menang sendiri, nggak mau disalahkan, bahkan di saat dia melakukan kesalahan. Tapi ya, saya merasakan di sini dia sudah mulai lunak ya. Dia sudah mulai bisa menurunkan egonya. Karena dia tahu bahwa dia harus memilih. Apakah dia memilih cinta atau memilih ego? Dia tahu bahwa keduanya nggak bisa berjalan bersamaan. Ya, sekarang dia sudah menyadari dan dia memilih cinta untuk kamu. Ya, dia akan memberikan jawaban, kejelasan sehingga kamu bisa merasa tenang, sehingga kamu bisa merasa aman dan nyaman lagi sama dia dan menjalin hubungan lagi. Ya, jika ini tentunya adalah seseorang yang lama ya, seseorang yang kamu fokuskan. Atau jika ada beberapa di antara kamu yang memfokuskan pada orang yang baru, saya merasakan di sini akan ada suatu awal yang memang juga cukup cerah ya. Tapi membutuhkan waktu untuk memang benar-benar bisa mengenal satu sama lain. Kita lihat zodiaknya di sini ada yang kencang, ada Cancer, Gemini, Aquarius, Libra, Pisces. Ya. Kita akan lihat lagi nanti untuk energi zodiaknya. Dengan hadirnya kartu Eight of Swords, saya merasakan ada seseorang yang sebenarnya pada saat ini merasa insecure. Ya, energi bisa vice versa, entah dia yang merasa insecure ya untuk datang kepada kamu, masih ada hal-hal yang menghambat dia pada saat ini, atau mungkin ini juga bisa jadi energi kamu. Ya. Kamu mungkin merasa ada yang salah di dalam diri kamu. Ya. Kamu bertanya-tanya apakah kamu pantas untuk mendapatkan cinta sejati, untuk mendapatkan jodoh. Ya. Tentunya semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi dari situlah kita belajar. Ya, jadi bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya. Jadi jika kamu masih punya trauma, punya rasa takut, punya kecemasan ya, kamu harus dealing dengan energi-energi tersebut terlebih dahulu sebelum kamu bisa membuka hati kembali. Karena tentunya kamu gak ingin terburu-buru juga dalam membuka hati, tapi ternyata hati kamu masih sakit, ya, masih terluka, belum sembuh sepenuhnya. Hal itu akan membuat hubungan ke depannya bisa rentan ya, pada konflik dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak juga dari kamu yang memang sudah ingin bicara serius ya, dalam artian untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi seperti pernikahan, karena kamu udah capek untuk menjalin hubungan yang mungkin on off ya, nggak stabil, tidak ada kejelasan, padahal kamu ingin sekali bertemu dengan seseorang yang sama seriusnya dengan kamu untuk mungkin membangun sebuah rumah tangga yang tentunya membahagiakan, yang tentunya bisa saling mendukung gitu ya satu sama lain dalam keadaan apapun. Kamu ingin membentuk sebuah keluarga di sini. Tapi mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih kurang yakin ya tentang seseorang yang difokuskan, dan itu wajar karena memang di sini dia harus membuktikan ya terlebih dahulu, baik itu melalui kata-kata ya dan juga tindakannya tentunya. Beberapa di antara kamu, seseorang yang kamu fokuskan pada saat ini, mungkin dia juga sedang menjalani karmanya ya. Jadi setelah dia sudah selesai dengan itu semua, tentunya dia akan datang kembali ya menemui kamu. Tekadnya sudah sangat besar di sini.
Oke, kemudian ya ada kartu The High Priestess, ada di Empress. Energi Scorpio dan Libra cukup kencang ya di sini. Sebagian mungkin ada yang dari Capricorn, Leo, Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Di sini yang saya sebutkan hanya yang kencang aja energinya. Pada saat ini memang saya merasakan ada energi yang dingin ya di antara kalian berdua. Mungkin sampai saat ini juga belum ada komunikasi, masih cuek-cuekan, masih diam-diaman. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu The High Priestess ini, dia kayak lebih banyak memendam ya dibandingkan mengekspresikan. Padahal yang sebenarnya dia rasakan ya kepada kamu itu begitu besar, begitu intens. Pikirannya selalu memikirkan tentang kamu. Apapun aktivitas yang dia jalani. Ya, jadi pagi, siang, malam, dia kepikiran tentang kamu terus. Dia memandangi foto-foto kamu terus. Dia membayangkan tentang pernikahan yang bisa saja terjadi di antara kalian berdua. Dan tentunya dia akan merasa sangat bahagia ya, sangat bersyukur bisa memiliki seseorang yang spesial seperti kamu. Ya, dia melihat kamu begitu cantik ya jika kamu seorang cewek, dan jika kamu seorang cowok dia melihat kamu begitu ganteng. Dia suka sama fisik kamu, dia suka sama karakter kamu. Segala hal yang ada pada diri kamu membuat dia bangga, membuat dia kagum, membuat dia bersyukur ya sudah bisa mengenal kamu selama ini. Dia bertekad juga di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan ataupun menyia-nyiakan kamu lagi. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini ya. Untuk kartu pertama, aku merasa kosong dan hampa tanpamu. Hidupku tak lagi terasa sama. Dan memang sudah terlihat juga ya pada energi sebelumnya. Di sini dia merasa kosong, dia merasa hampa. Siapapun yang ada di dekatnya yang mencoba untuk menghibur dia gitu ya, tapi kayak seakan-akan gak mempan. Seakan-akan gak ada yang bisa membuat dia keluar dari kesedihan ini. Dia sering sekali mengingat ya tentang masa lalu kalian. Apalagi jika kalian memang sudah punya hubungan, komitmen ya sebelumnya. Dia ingin kembali ke masa itu lagi. Tapi dia juga tahu bahwa yang lebih baik adalah menciptakan kembali suasana yang seperti itu, situasi yang seperti itu, dan bahkan yang lebih baik lagi. Dia berdoa, dia berharap bahwa semesta akan mempersatukan kalian untuk selamanya. Kemudian di sini untuk kartu kedua, aku mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Maafkan aku yang kurang bisa menunjukkan kasih sayang. Jadi dia ingin minta maaf juga sama kamu ya. Karena selama ini dia kurang bisa menunjukkan kasih sayangnya. Dia lebih banyak memendam, dia lebih banyak diam. Padahal dia mengakui sendiri di sini bahwa dia mencintai kamu hari ini, esok, dan selamanya. Dan dia sangat berharap kamu tahu akan hal tersebut. Dia juga berharap kamu bisa menjaga hati kamu untuk dia. Kemudian kartu ketiga kita lihat di sini. Aku membuatmu merasa kesepian dan merasa tidak dihargai atas diamnya aku. Aku merasa bersalah karena emosi menguasai pikiranku. Mungkin pernah ada kejadian di mana dia
melampiaskan ya amarahnya kepada kamu. Kemudian dia ghosting kamu, diemin kamu, tidak membalas pesan dan tidak mengangkat telepon kamu. Dan sebenarnya dia sadar juga bahwa dengan tindakannya dia tersebut membuat kamu itu merasa kesepian, membuat kamu jadi merasa nggak dihargai, ya. Makanya ada penyesalan dan rasa bersalah yang saat ini dia rasakan ya pada dirinya. Makanya dia ingin memperbaiki juga kesalahannya tersebut, berubah menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih dewasa, dan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi apapun. Karena dia juga ingin ya kamu itu melihat dia sebagai seseorang yang dewasa dan bukan kekanak-kanakan lagi seperti dulu. Oke, dan untuk kartu terakhir di sini ada, aku yakin hubungan ini belum benar-benar berakhir. Kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Jadi memang dia sudah bertekad juga ya untuk menyelesaikan permasalahan apapun di antara kalian berdua. Dia yakin banget bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir dan masih ada kelanjutannya. Makanya dia ingin ngajakin kamu di sini untuk bisa membicarakannya dari hati ke hati. Jadi bukan melibatkan ego lagi ya, tapi memang dari hati ke hati di sini dengan penuh cinta. Oke, sekarang kita akan lihat pesan dari semesta untuk kamu. Oke, kita baca ya di sini. Jadi pesan yang semesta berikan kepada kamu ya dengan situasi kamu pada saat ini memang adalah jangan melawan arus. Ya, dalam artian syukuri apa yang pada saat ini sedang berlangsung di dalam kehidupan kamu, ya. Kamu bisa bersyukur, mengucapkan rasa syukur kamu atas segala hal yang terjadi. Ya, entah itu kejadian yang baik ataupun yang buruk. Ya, karena sekalipun itu kejadian yang buruk, kamu bisa belajar dari sana. Ada suatu pembelajaran yang akan membantu kamu untuk bertumbuh, ya. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan energi spiritual kamu. Jadi jangan lupa bersyukur dan segala hal yang baik segera menuju ke dalam hidup kamu. Oke, sesuatu yang lebih besar tentunya, sesuatu yang bisa membuat kamu lebih bahagia. Kemudian, semesta juga berpesan ya di sini bahwa kamu harus punya keyakinan. Kamu harus bisa percaya sepenuhnya pada semesta bahwa saat ini semesta sedang bekerja untuk mewujudkan baik itu keinginan kamu, cita-cita kamu, harapan kamu. Ya, saat ini sedang proses. Semakin kamu bisa menumbuhkan rasa percaya, rasa optimis, itu akan membantu kamu untuk mengembangkan ya energi positif yang ada di dalam diri kamu dan itu akan semakin mempercepat prosesnya. Ya, jadi kalau masih ada rasa insecure, rasa nggak percaya diri, kamu harus bisa menangani hal tersebut terlebih dahulu. Oke, dan semesta juga berpesan di sini bahwa jika kamu saat ini sedang melakukan sesuatu, lakukanlah dengan perasaan, ya, lakukanlah dengan penuh cinta. Apapun itu, mungkin pekerjaan kamu, mungkin bisnis kamu, mungkin sesuatu yang kamu sedang ingin raih, ingin capai. Oke? Lakukanlah semuanya dengan penuh cinta
tanpa perasaan mengeluh, tanpa perasaan yang membuat kamu merasa tertekan ataupun terbebani ya. Dengan begitu kamu bisa menyelesaikan segala aktivitas kamu, segala pekerjaan kamu dengan lebih mudah dan juga mewujudkan hasil yang cemerlang di sini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.